Pemirsa, pelaku penculikan anak tukar beras di Makassar, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi turut diamankan. Pelaku penculikan anak ini tidak berkutik saat dibekuk oleh tim Jatanras Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, pelaku menculik bocah berusia 10 tahun yang kemudian ditukar dengan 3 karung beras di toko kelontong. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku dari rekaman kamera pengawas di TKP. Pelaku kemudian dibawa ke Polrestabes Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut terkait modus dan motif penculikan. Bagaimana modus pelaku menculik anak dan menukarnya dengan beras? Kita bergabung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan. Ada Kompol Jamal Fatur. Selamat sore, Pak Jamal. Apa motif pelaku sebenarnya melakukan penculikan tersebut, Pak Jamal? Selamat sore. Jadi motif dari pelaku ataupun tersangka ini yaitu memang untuk mengambil anak ini atau menculik anak ini untuk menukar entah sembako apapun. Nah, sembako ini kemudian dia jual untuk dijadikan modal untuk game online. Seperti itu. Tapi korbannya ini ditargetkan secara acak saja atau memang korban yang kali ini memang sudah menjadi target dari pelaku? Dari hasil keterangan tersangka, jadi dia acak untuk korban di mana saja. Untuk korban itu, dia didapati di pinggir jalan sedang bermain, dibujuk, diiming-imingi uang 20.000, kemudian dibawa ke salah satu toko, dan dengan alasan anak ini, tersangka ini alasan lupa membawa uang dan menitipkan anak ini untuk sebagai jaminan di toko sembako tersebut. Oke, tersangka ini sehari-harinya bekerja sebagai apa? Apa pengangguran yang setiap harinya bermain game online seperti Anda bilang tadi? Dan kemudian apakah ini sudah kesekian kalinya melakukan aksinya tersebut, Pak Jamal? Jadi dari hasil interogasi kami kepada tersangka ini merupakan salah satu supir. Kami juga sedang dalami apakah supir online atau apa, tapi memang yang bersangkutan ini, tersangka ini suka melakukan game online di handphone ataupun di warnet seperti itu. Tapi ini aksi pertama melakukan penculikan kemudian ditukar dengan sembako, Pak, atau yang kesekian kalinya? Ya, jadi untuk keterangan sampai sekarang tersangka ini baru pertama kali melakukan tindak pidana penculikan ini. Namun sampai sekarang kami sedang dalami apakah tersangka ini pernah melakukan pidana lain selain penculikan juga. Oke, masih diselidiki. Tapi pada saat menukarkan korban ini dengan sembako, pihak pemilik toko kelontong apakah tidak mencurigai adanya gelagat mencurigakan, Pak? Jadi sampai sekarang untuk pemilik toko sudah kami ambil keterangannya. Pemilik toko tidak mencurigai karena anak ini tidak teriak atau tidak berontak. Mungkin dengan diiming-imingi 20.000 ini, anak tersebut tidak melakukan pemberontakan terhadap tersangka ini. Tapi pada saat ditukarkan, kemudian ditinggalkan oleh tersangka, tersangka ini mengakui anak ini sebagai siapanya, anaknya kah atau apa? Waktu itu dia mengakui sebagai anaknya. Baik, ancaman untuk tersangka, Pak Jamal. Jadi untuk pasal yang kami terapkan, pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan ada pasal 330 KUHP pidana, kurang lebih ancaman kurungan pidana penjaranya 15 tahun. Baik, terakhir Pak Jamal, kondisi dari korban anak ini bagaimana saat ini? Apakah ada trauma? Jadi untuk korban sudah ada dengan orang tuanya, kami dari pihak kepolisian terus koordinasi dengan P2TP2 Kota Makassar untuk menghadirkan psikolog, jangan sampai ada trauma terhadap korban ini. Baik, akan didampingi oleh psikolog. Pak Jamal, terima kasih untuk informasinya bersama kami. Selamat sore.